Pendengar dan pemirsa RRI.net, kali ini kita sudah sampai di pelabuhan Punggur. Kita akan menuju ke Pulau Ngenang. Cus. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan obrolan budaya kali ini dari RRI Batam mengangkat tema mengenai batik umang-umang dan juga bintang laut. Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara dengan aneka ragam kebudayaan yang tentunya dikenal luas di dunia ini. Hal ini tercermin dari berbagai macam bahasa daerah, agama, kepercayaan, adat istiadat, hingga makanan khas. Bukan hanya itu saja, Indonesia memiliki macam-macam motif batik sebagai salah satu hasil kebudayaan yang masih dilestarikan dan populer hingga saat ini. Kalau kita berbicara mengenai Kota Batam, tentunya tidak terlepas juga dari motif batik yang ada. Mungkin selama ini Anda mengenal motif gonggong yang ada atau ikan marlin. Nah, ini cukup berbeda dari Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Kami akan hadirkan batik umang-umang dan juga bintang laut. Bagaimana sebenarnya batik umang-umang dan bintang laut? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Batik Ngenang Mandiri, Ibu Nurlis. Di sini sudah hadir dan juga pembatik Ibu Rusnani. Saya sapa Ibu Nurlis. Kabar baik Bu Nurlis? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu Rusnani juga ya Bu ya, sebagai pembatik di sini. Iya Bu, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, sahabat budaya, kita ingin tahu dari Ibu Nurlis bagaimana memulai batik umang-umang dan juga bintang laut, karena ini cukup berbeda dari batik gonggong ataupun juga batik ikan marlin ya yang ada di Kota Batam yang mungkin sudah Anda ketahui. Saya ke Bu Nurlis terlebih dahulu sebagai Ketua Batik Ngenang Mandiri. Awal mula terbentuknya ini seperti apa Bu? Silahkan. Umang-umang ini binatang melata yang sering ada di tepi pantai. Nah, inilah yang kami ambil buat cap, karena di Ngenang banyak binatang ini. Binatang umang-umang ya, siput. Suka masuk di siput-siput yang kosong. Oke, termasuk bintang lautnya Bu. Ya, yang mana bintang laut? Ya, banyak di pantai juga di laut. Untuk kerajinan batik umang-umang dan bintang laut ataupun juga rumah batiknya ini tahun berapa Bu mulai terbentuk? Tahun 2019. 2019. Ya. Awalnya kenapa tertarik untuk membentuk rumah batik berbeda mungkin dari yang lainnya? Ada umang-umang, ada bintang laut, terus di belakang kita juga ada yang berbeda ya Bu ya? Iya, ikan tembakul. Ikan apa namanya Bu? Ikan tembakul. Ikan tembakul. Ini ada bunga juga ya Bu ya? Bunga apa namanya ini Bu? Bunga mentari. Bunga mentari, oke. Awalnya Bu sampai tertarik untuk membuat rumah batik seperti ini dari mana? Pertama kami dikasih modal dari Bank Mandiri. Jadi itulah kami bikin usaha. Ya. Dilanjut lagi. Lanjut. Ya. Awalnya memang tertarik atau karena cuma dapat modal usaha begitu? Kemarin akhirnya? tertarik juga hobi. Hobi ya. Kalau batik Ngenang Mandiri sudah dari tahun 2019. Udah berapa pekerja Bu atau pembatik yang ada di sini? 5 orang ya. Salah satunya Bu Rusnani ya. Iya, saya ke Bu Rusnani. Bu Rusnani sebagai pembatik di sini ada apanya ini Bu namanya? Bisa diceritakan? Ini lilin Bu. Lilinnya ya. Lilinnya untuk nutup warna ini. Nutup warna. Jadi sebelum diwarnain. Diwarna dulu, dan diwarna baru ditutup sama lilin ini. Gunanya untuk? Supaya bahan yang warna ini enggak termasuk di umang-umang. Warna dasarnya ya. Oke. Awalnya Bu ikut
membatik di sini tuh karena diajak atau memang kemauan sendiri atau hobi gitu, Bu? Kami pelatihan dulu, Bu. Hmm. Pelatihan dulu jadi hobi gitu, minat gitu. Jadi kami buka batik di sinilah. Oke. Yang memberikan pelatihan di sini siapa, Bu Rus? Dari Dekranasda. Iya. Saya ke Bu Nurlis. Bu Nurlis, dengan adanya rumah batik ini kan banyak saingan nih di Kota Batam, kan sudah banyak juga yang udah lebih dahulu seperti itu. Tapi ini kan motifnya yang berbeda ya, umang-umang dan juga bintang laut. Ada lagi ikannya tapi berbeda seperti itu. Pelatihan pertamanya gimana, Bu? Dapatnya dari Dekranasda dan tahu dari Dekranasda itu dari siapa? Dari Pak Sugeng Widikdo. Oke, pembatik juga. Ya, pembatik. Ya, yang melatih kami sama Ijah. Oh, Ijah, Bu Ijah ya. Ya, yang ngajar-ngajar kami cara-cara membatik gitu. Berapa lama Ibu belajar cara membatik ini? Pelatihannya kadang seminggu gitu. Oke. Ya, saya ke Bu Rus. Bu Rus, kalau satu batik ini berapa lama Ibu bisa ngerjain? Setengah hari bisa, Bu. Setengah hari bisa? Untuk model umang-umang ini? Iya. Oke, berarti tidak terlalu lama ya untuk ini membatik ini. Untuk konsepnya sendiri apa memang digambar atau semuanya dicap seperti ini? Dicap, Bu. Dicap ya? Iya. Dicap dulu, diwarna, baru ditutup kayak gini. Ini pewarnanya memang khusus? Ini lilin, Bu. Lilin ya? Malam namanya. Oh, lilin malam. Iya. Oke. Iya. Kalau dari Ibu Ketua, saya juga ingin tahu nih Bu Ketua yang sudah mendirikan batik seperti itu ya. Tahapan membatik ini dari awal sampai akhir bisa diceritakan nggak? Kami pertama kain polos putih dipotong 2 meter, lalu dicap, habis dicap diwarna colet. Warna colet itu yang warna? Seperti itu, dicolet satu-satu motifnya. Iya. Lalu ditutup. Habis ditutup langsung di warna dasar. Di warna dasar ya? Dasarnya. Habis di warna dasar dilorot. Dilorot itu apa? Dilorot itu direbus, buang lilinnya, malamnya buang. Oh, malamnya. Buang lilin yang ini ya? Oke, jadi ini yang seperti timbul ini akan terlepas nanti dengan sendirinya. Oke. Dan warnanya nanti akan berubah? Enggak, warnanya karena udah ditutup itu, ditutup warna motifnya. Warna motifnya ya. Ditutup langsung di warna dasar, warna hitam mau warna apa aja. Ya. Jadi enggak kecampur. Oke. Habis itu dilorot. Itu dilorot berapa lama, Bu? Lorot 1 hari aja. 1 hari. 1 hari. Cuma jemurnya kita lihat cuacanya. Kalau hujan nggak bisa jemur. Oke, berarti tergantung cuaca juga ya? Ngewarnanya juga. Warnanya kalau hujan nggak bisa. Oke. Karena pakai jemur kan. Nah, setelah dilorot dia apa lagi, Bu? Udah siap. Udah siap. Iya. Berarti kalau dilorot itu atau direndam gitu ya? Direbus begitu. Direbus, ya, memang benar-benar dimasak. Ya, dimasak. Ada tungku khusus, Bu? Ada. Kompor gas. Pakai kompor gas. Oke. Dan jadilah satu batik seperti yang di belakang ini. Iya, jadi. Oke, berarti warna itu sesuai pada saat dimasak ya? Enggak, warna dasar kan pertama kan di warna dasar warna coletnya di motif. Habis itu ditutup takut kecampur yang warna dasar. Di warna dasar dijemur langsung dilorot. Oke. Tunggu 3 hari 3 hari atau 2 hari boleh. Baik, saya ke Ibu Neni, Bu Rusneni. Bu Rusneni sebagai pembatik awalnya dan ikut pelatihan gitu, sosialisasi. Ada merasa susah nggak dalam hal membatik pertama kali belajar ini? Pertama belajar kayaknya susah. Susah ya? Iya. Ibu belajar tahun berapa? Tahun 2019 itu. 2019 itu juga. Berarti berbarengan dengan berdirinya rumah batik ini ya. Jadi pada saat belajar itu diajar dari pihak Dekranasda. Iya.
Berapa lama Ibu belajar pada saat itu? Seminggu Bu. Seminggu. Iya. Seminggu belajar. Seminggu ada 10 hari juga. Ada yang 10 hari. Iya. Pertama kali waktu membatik itu gambar apa Ibu belajar? Gambar ikan marlin. Ikan marlin. Iya. Itu buat sendiri atau udah ada capnya atau gimana? Bisa diceritakan tahapannya? Capnya, ada capnya. Bisa diceritakan tahapannya waktu itu belajar? Kami diajarlah ngecap sama Ibu Ijah. Ibu Ijah. Kain waktu itu warna apa Ibu cap? Kami dapat warna ungu. Warna ungu. Coraknya? Corak, maksudnya corak warna dasar atau corak dari batiknya? Itu kami putih, nggak dicolet, warna dasarnya aja ungu. Warna ungu, itu basic dasarnya ya? Iya. Waktu itu sempat ada gagal nggak, Bu? Gagal Bu, kami. Gagalnya di mana? Gagal nyetaknya Bu. Gagal nyetaknya ya? Kayak saya tadi ya? Iya. Celemotan ya? Kurang direnjes gitu Bu kami. Oke, berarti kalau misalnya kita ingin menyetak itu harus benar-benar diperhatikan juga cairannya ya? Harus kita direnjes gitu Bu. Kalau nggak renjes nanti kayak gitu lah melebar. Melebar. Iya. Berarti itu tahap pertama sempat gagal. Berapa kali kegagalan yang dibuat akhirnya bisa berhasil? Banyak kali lah Bu. Banyak kali ya? Iya. Pernah merasa capek nggak? Wah gagal lagi gitu, terus ulang lagi? Iya. Tapi Ibu Ijah nggak kayaknya rutin dia ngajar. Nggak bosan ngajar kami Bu dia. Jadi terus belajar. Ibu merasa tertantang nggak dengan membuat pada saat itu ikan marlin, terus nanti pengen buat apa lagi? Tertantang kali lah Bu, pengen yang lain lagi gitu kan. Pengen yang lain lagi. Dari pertama kali itu setelah belajar, akhirnya kan sama-sama nih masuk ke rumah batik Ngenang Mandiri. Iya. Apa motif yang dibuat selanjutnya pada saat itu? Yang pertama kali? Kami pertama kali gonggong Bu. Gonggong ya? Iya, gonggong. Jadi terciptanya batik umang-umang dan bintang laut ini seperti yang dikatakan Bu Nurlis tadi. Itu idenya dari mana Bu Nurlis, bisa diceritakan? Idenya dari Pak Lurah. Pak pernah Lurah ke pantai tuh lihat binatang ini. Jadi coba kita bikin kayak gini gitu. Ya dibuatlah capnya, dipesan di Jawa. Oh, dipesan di Jawa capnya ya. Capnya. Itu untuk biaya cap atau pemesanan itu dari mana Ibu dapatkan? Dari modal kami putar-putar lah, modal sendiri. Modal yang dari Mandiri kemarin. Kami putar-putar jual kainnya dapat. Itulah kami kasih kasnya uang kas. Jadi itulah kami putar-putar dapat beli kain, dapat beli cap. Sampai sekarang alhamdulillah cap kami udah banyak. Berarti saat ini juga kalau misalnya dalam membatik dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, sudah berapa banyak pesanan nih? Banyak. Di antaranya. Ada yang sampai puluhan? Mas puluhan. Ada yang 32. Yang ini baru nih 17. Banyak. Dari sebelum COVID pun banyak. Singapura pengunjung-pengunjung datang kan. Rumah batik mandiri yang ada di Ngenang atau batik Ngenang Mandiri ini, Ibu mungkin kan sudah banyak pesanan gitu. Secara otomatis kan juga harus banyak yang bantu pembatik-pembatiknya. Ada berapa Bu di sini anggota? Pertama 10. Karena COVID mungkin jarang order, ya tinggal 5. Tinggal 5 orang. Ya tinggal 5 orang. Berarti sebelum COVID itu COVID cukup 10 dan 10. Banyak pesanan ya Bu ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang ini udah mulai lagi nih. Udah mulai lagi pesanannya ya. Pesanan ini dari guru-guru, seragamnya kan. Seragam ya. Pernah pesan dari selain guru, mungkin dari instansi lain begitu pesan? Dari kecamatan, Polda ya, ada ibu-ibu ada juga Polda, ya? Ada. Dari Singapura juga ada ya? Ada. Berarti sudah keluar go internasional juga ya, sudah ke Singapura gitu. Ya, Bu Rusnani kan sudah ikut bergabung nih, membantu. Kalau misalnya banyak pesanan seperti itu, sempat kewalahan nggak sih Bu dengan orang yang cuman sedikit harus mengejar deadline batik ini selesai begitu? Kewalahan lah Bu. Kewalahan. Karena banyak sekali kan. Jadi triknya supaya nggak kewalahan itu gimana? Supaya selesai tepat waktu begitu?
Kami kadang kalau nggak siap ini kadang malam kami kerja juga. Kerjakan malam juga. Iya. Jadi kapanpun waktunya digunakan ya. Iya. Artinya tepat waktu. Nanti kalau nggak tepat waktu kayak mana gitu kan. Jadi ngejar waktu tuh, jadi kami kerjalah. Kalau malam cuma 2 jam aja gitu kadang. 2 jam. Nah ini kalau misalnya kita lihat kan ornamennya cukup banyak ya, dalam artian kalau kita mau lukis, di mau motif, motif dan segala macam. Nah itu ada tingkat kesukarannya nggak sih Bu pada saat kita harus mengisi ruang-ruang atau harus mengukir lagi dengan warna atau mewarnai dengan warna lain lagi seperti itu? Ada Bu, sukar karena dia nanti kalau nggak ini dia keluar Bu. Kalau kita nggak betul-betul lukis kayak gini kan masuk warnanya, nanti dia keluar ke sini melebar dia. Melebar. Berarti memang butuh ketelitian gitu ya Bu ya. Dan warnanya pun itu catnya ada khusus. Iya. Sudah dibelikan gitu atau memang beli sendiri? Beli sendiri. Beli sendiri. Oke, saya ke Ibu Ketua. Bu Ketua, kalau kita lihat kan banyak nih peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, kita juga ingin tahu nanti peralatan ini dapat dari mana dan biayanya berapa. Secara otomatis kan butuh operasional ya Bu ya. Nah, sahabat budaya kita ingin tahu juga karena batik umang-umang ini ternyata adalah inspirasi dari lurah setempat dan juga keinginan dari ibu-ibu ini untuk belajar membatik. Kita ingin ketahui nanti, tetap bersama kami. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona: makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa. Ya sahabat budaya, masih bersama kami dalam batik Ngenang Mandiri, dalam hal ini batik Umang-Umang dan juga Bintang Laut. Kami juga masih berbincang dengan Ibu Nurlis dan Bu Rusnaini dari batik Ngenang Mandiri. Saya ke Bu Nurlis sebagai ketua nih Bu Nurlis. Tadi kita kan berbicara mengenai biaya operasional, alat-alat yang ada di sini. Nah ini dapat dari mana Bu Nurlis? Dari Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri. Ya. Memang dikasih langsung atau ada syarat-syaratnya enggak sih? Enggak ada, dikasih langsung. Bahan-bahannya sama capnya kemarin pinjam pertama sekali, pinjam di yang di Dekra. Oh, di Dekra Nasda. Dikasih pinjam aja dulu. Setelah berapa lama Ibu dipinjamkan itu? Sekitar 2-3 bulan lah. Setelah ada cap sendiri. Ya, setelah ada cap sendiri. Yang dapat bantuan dari pihak ketiga itu apa saja yang dikasih di antaranya? 3. Dari pihak yang didapatkan apakah kain atau langsung semua? Apa saja itu semuanya? Kain sama warna, lengkap loh semua peralatan, meja, pengecapan, kompor. Dandang, semua lah lengkap. Semua lengkap. Lengkap untuk membatik. Itu ada persyaratannya nggak? Mungkin sahabat budaya juga ingin tahu nih, membudayakan batik tetapi tidak tahu caranya atau syarat-syaratnya supaya juga bisa mendapatkan dukungan atau supporting dari pihak ketiga seperti Ibu, atau memang Ibu didaftarkan dari pihak kelurahan atau Dekra Nasda seperti itu? Ya di Dekra mungkin dikasih modal. Kami pun yakin mau mengerjakannya, itu aja. Jadi sudah ada tekad bulat ya. Tekad bulat.
Harus berjalan terus. Berjalan gitu, terus ya. walaupun sudah dapat pelatihan Iya. jangan stuck di situ aja, Iya. tapi terus ya. Terus maju. Iya. Bu Rusnani, ini kan sudah sama-sama dengan Bu Nurlis nih untuk usaha batik Nyenang Mandiri. Iya Bu. Nah, strategi pemasarannya gimana? Apakah melalui Facebook atau media sosial yang sekarang lagi ramai juga, TikTokers, mungkin jadi TikTokers atau apa gitu, Bu? Dari Facebook ada juga, Facebook ada juga gitu. Dari pariwisata ke sini juga, Bu. Dinas pariwisata juga ke sini. Iya. Jadi dorang ke sini kan jadi pesan gitu, order ya. Oke. Itu setelah pandemi atau pada saat masih pandemi gini ada orderan seperti itu sebelum ya. Iya, Berarti strategi pemasarannya melalui media sosial jalan terus. Iya. Selama pandemi bagaimana, Bu? Untuk di media sosial masih cukup ramai kah? Agak kurang, Bu. Jadi kami sempat berhenti juga. Sempat berhenti. Di tahun berapa Ibu berhenti waktu itu? Dalam pandemi itulah. Dalam pandemi itu ya, 2 tahun ini. Karena kurang pemesanan gitu. Kurang, tapi ada? Ada. Kadang 3-4 gitu lembar gitu. Nggak banyak lah. Sampai akhirnya berkurang anggota ya Bu Nurlis ya. Iya. Itu menyebabkan gitu. Pernah ikut pameran tidak Bu Nurlis? Pernah. Di mana saja ikut pameran? Ikut bazar MTQ. Oke. Salah satunya ada bazar yang diikuti juga gitu ya. Kalau dari tingkat kota? Ikut di roadshow? Fashion show. Oke, itu juga. Yang dibawa batik umang-umang ini lah ya? Batik, ya. Batik umang-umang, batik ikan marlin, ada juga sini. Oke. Nah, kan ini cukup banyak ya. Kalau bisa dibilang tadi sudah dikatakan sama Bu Nurlis bahwa banyak pesanan begitu. Nah, pernah dapat orderan dari mana saja nih Bu Nurlis? Dari guru-guru, dari kecamatan, dari travel Singapura kemarin. Travel Singapura pernah. Itu sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum pandemi ya. Kalau sesudah pandemi ini guru-guru SD kebanyakan yang pesan ya di Batam. Oke. Warna favorit dari orderan ini yang paling sering diorder warna apa? Oranye. Oh, seperti yang saya pakai ini ya. Iya. Iya, sahabat budaya. Jadi ini sebenarnya salah satu batik Nyenang yang saya pakai juga saat ini, dan ini hasil dari rumah batik atau batik Nyenang Mandiri yang saat ini. Kalau ini namanya apa Ibu? Ini kantong semar. Kantong semar, batik kantong semar ya. Ini berarti hampir sama dengan ini ya, saudaraan ya. Warna-warna bunga-bunga gitu ya. Oke. Oh, berarti ini adalah warna favorit sahabat budaya yang dipesan orang-orang yang sering berbelanja batik begitu ya. Nah, kalau tadi ikut pameran ataupun juga banyak order pemesanan, ini kan di Pulau nih Bu. Iya. Nah, cara pengirimannya tuh gimana? Kan nggak ada pengiriman atau apa ya bisa dikatakan di sini. Ini gimana caranya, strateginya? Kami ngantar ke Punggur, dia jemput di Punggur. Oke, berarti dari sini ke pelabuhan. Nanti di pelabuhan Kota Batam baru dijemput. Itu secara otomatis kan biaya operasionalnya berbeda ya Bu ya. Ada biaya pengantaran nggak di situ masuk juga? Nggak ada, kadang kalau orangnya yang baik dikasihnya ongkos. Dikasih ongkos, kalau enggak ya terima kasih. Iya, terima kasih. Proyek thank you ya, seperti itu. Iya, sahabat budaya, jadi ini salah satu batik yang mungkin juga kita bisa katakan berbeda dari biasanya. Ada bintang laut, ada umang-umang. Jadi umang-umang ini salah satu hewan yang ada di Kelurahan Nyenang juga, yang ternyata menjadi salah satu cipta karya bagi ibu-ibu yang ada di sini, dijadikan motif batik begitu. Nah, ini kalau motif batik sendiri yang dipesan dari sini ke Singapura, motif apa Bu yang paling laku? Kalau Singapura kemarin gonggong ya. Iya. Oh, gonggong yang diminta ya. Oke. Nah, sebagai pembatik Ibu Rusnani bisa diceritakan nggak tadi, dari tadi kan kalau kita lihat lantainya juga agak kuning, tangan Ibu juga agak kuning. Nah, ini risih nggak sih Bu sebagai pembatik? Aduh, nggak bisa jalan-jalan, nggak cantik lagi tangan ini. Risih lah Bu, abisnya kayak gini kan kotor gitu. Tapi nanti kalau udah selesai kami bersihkan lagi gitu Bu. Bisa. Itu ada alat khusus tidak, atau mungkin ada cairan khusus untuk membersihkan?
cara khusus kami lah Bu, pakai Baiklin. Oh, pakai Baiklin. Oke. Nah, kalau dari batik ini apakah memang memerlukan perawatan khusus begitu seperti pada saat mencuci? Kan ada yang batik yang kalau kita langsung satu kali cuci langsung luntur ya. Atau ini seperti apa? Ada perawatan khusus nggak kalau di rumah batik yang ada di Ngenang ini? Oh, kalau kami enggak, warnanya dikunci Bu, jadi enggak mudah luntur. Tidak mudah luntur ya. Jadi Kami walaupun kunci warna. sudah dicuci. Iya. Iya. Testimoninya saya sih sebenarnya. Enggak Iya. mudah luntur. Tidak mudah luntur. Enggak. Ada tipsnya nggak? Kok bisa sampai tidak mudah luntur gitu? Karena kan biasa ada batik-batik yang sekali pakai kita celup di air atau kita cuci, warnanya langsung warna coklat atau warna merah begitu. Ada tipsnya nggak Bu? Itulah Bu, di water glass namanya. Water glass. Iya. Itu apa? Bisa dijelaskan nggak Bu? Itu kunci warna lah. Kunci warna. Iya, Jadi itu Dikunci semacam air atau apa? kental ya Bu. Kayak jelly. Kayak jelly. Ya, Itu di proses pemberian water jelly itu atau water apa tadi water namanya? glass. Water glass itu pada saat step keberapa itu? Saat mewarna. Oh, jadi setelah mewarna, setelah itu baru dikasih water glass. Iya, diwarna dulu, dijemur, nanti di water glass lagi, dijemur lagi, baru dilorot. Baru dilorot. Iya. Oke. Berarti itu water glass apakah semua juga pembatik tahu hal itu atau memang sudah jadi salah satu syaratnya kalau kita membatik atau belum tahu juga? Ada yang nggak pakai juga Bu. Ada yang nggak pakai? Iya. Mhm. Kalau kami pakai. Pakai. Karena takut luntur. Mhm. Nyatanya nggak luntur kan Bu tuh. Enggak luntur sampai sekarang, alhamdulillah ya. Sahabat budaya, kita juga ingin tahu nih dari ibu-ibu yang cukup kreatif, ibu rumah tangga tetapi akhirnya menghasilkan hal yang ekonomis untuk keluarga juga dengan membatik seperti ini. Dari Bu Nurlis dan Bu Nani juga kami mau tahu nih, kalau misalnya membatik itu kan harus dibilang punya waktu khusus gitu ya. Nah, ini bukanya setiap saat kah atau memang ada waktu-waktu tertentu? Karena ibu rumah tangga pasti tetap ngurus keluarga juga ya, ngurus anak, ngurus suami. Kami pandai mengatur waktu lah. Pagi subuh-subuh kami masak dulu untuk keperluan rumah. Pagi sekitar jam 8:30 kami baru membatik. Baru mulai membatik. Berapa lama Ibu berada di rumah batik dengan pesanan yang mungkin cukup banyak Ibu dapatkan? Kadang jam 4, kadang jam 5, nggak tentu kami. Yang di belakang Ibu ini yang warna pink berapa meter nih Bu? 2 meter. 2 meter. Nah, kalau 2 meter. 2 meter dibanderol harga berapa atau diberi harga berapa biasanya paling rendah yang biasanya? Sekarang nih kan semua bahan udah naik. Oke. Jadi paling rendah itu kalau orang beli banyak, kalau banyak-banyak beli kami potong lah dapat pengurangan 170. 170. Kalau 180. 180 2 meter. 2 meter. Oke, yang paling mahal berapa nih Bu? Canting 300. Canting? Iya. 300. Iya, Seperti yang mana? ini. Oke, bisa diambil. Model canting ya. Ya ini. Oke. Oh, ada ikan marlinnya ini. Oke. Berarti ada kombinasi ikan marlin dan juga ada ini seafoodnya. Ini rengkam. Pohon rengkam ini pohon apa Bu? Pohon yang di laut tuh, yang di laut untuk kayak rumput ikan, laut. Ya, untuk ikan-ikan sembunyi. Oh, iya. Ada karang-karangnya ya. Oke. Ada seafoodnya. Itu ya. Oke. Oh, ini yang agak mahal. Iya, mahal karena canting. Dicanting ya, memang. pakai tangan. Bukan dicap ya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dari segi kain yang digunakan itu apakah memang semuanya sama atau seperti apa? Enggak sama, beda. Ada kain Dolby. Oke. Dolby mahal harganya. Dolby lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Oke. Ini Primissima. Oke. Ini apa namanya Bu kan? Primissima juga. Prisima ya. Nah, kalau canting ini kan cukup mahal ya Bu, bisa dikatakan begitu, dan makan berapa waktu lama untuk mencanting ini? Kalau motif seperti ini, ada ikan marlin, ada rumput lautnya juga seperti ini, tumbuhan lautnya, ada kerangnya. Mau 1 minggu mungkin. Mau 1 minggu? Iya. Ini berapa meter ini? 2 meter. 2 meter, 1 minggu Iya. dikerjakan ya? Oke, berarti
cukup butuh kesabaran juga dalam waktu 1 minggu begitu ya. Iya. Mengerjakan satu kain pantesan mahal ya Bu ya. Iya. Karena kita pakai canting kan, nggak ngecap langsung cap gitu. Oke. Diukir dulu. Ada kendala nggak Bu kalau ngecanting ini? Ada kendalanya ya inilah putus kadang. Oke. Ya. Mau 2 kali kita canting. Oke, tapi dia tembus ke belakang gitu ya Bu ya. Tembus. Bedanya canting dengan cap ini apa Bu? Cap ini cepatnya. Kalau kita ngecap langsung cap. Kalau canting kan kita melukis. Dulu, tapi sama-sama tembus ke belakang ya, semuanya. Ya, sama-sama tembus. Dilukis dulu baru dicanting. Oke, berarti sahabat budaya kalau ke Kelurahan Ngenang bisa melihat dan memilih begitu ya, antara yang mau canting atau yang cap. Jadi harganya juga cukup berbeda. Dan di sebelah kiri kita juga ini ada yang model canting, model cap ya. Model cap yang memang juga sudah diwarnai. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana warna-warna yang sudah dicat seperti itu. Nah, kalau tadi juga sudah dijelaskan ya Bu bahwa menerima orderan, pengalaman dadakan, pernah nggak sih Bu merasakan yang namanya terima orderan dengan jumlah banyak dan mendadak gitu? Iya, ada. Pernah. Itu kapan Bu, bisa diceritakan? Waktu sebelum pandemi kah? Sebelum pandemi. Nah, itu mensiasatinya bagaimana supaya ini orderan nih misalnya 100 pieces tapi dalam waktu 1 bulan harus selesai atau 2 minggu harus selesai. Nah, itu gimana dengan orang yang cukup terbatas? Kemarin pernah juga kami mengalami gagalan. Pernah kami ngecap 16 lembar. Cara ngewarnanya itu kurang bagus. Jadi ya kami ganti lagi yang lain. Ulang lagi. Secara otomatis itu rugi nggak sih Bu? Rugi waktu. Kalau kainnya enggak itu bisa diwarna lagi, bisa diubah lagi bisa. Oh bisa ya, kalau warna biru ini masih bisa diubah lagi warnanya? Bisa. Oke, ya baik. Saya ingin ke Bu Rusnaini. Bu Rusnaini juga bisa mungkin dijelaskan sebagai pembatik yang juga sudah bergabung begitu dengan tadi yang kami sampaikan bahwa pengalaman menerima orderan mendadak dalam jumlah besar. Pernah sampai kewalahan gak sih Bu sampai mewarnainya itu sampai mereng-mereng kemana-mana gitu atau ngecapnya akhirnya udah gak karuan gitu? Pernah lah Bu. Pernah ngerasain itu. Pengalamannya bisa diceritakan gak Bu gimana rasanya waktu itu perasaannya dan harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan gitu? Kadang Bu sampai tertidur di sini Bu. Pernah tertidur juga? Siang dia capek, Ibu itu sering tidur. Oh sering tidurnya sama Bu Lura? Sama siapa? Bu Sumina. Oke. Ya, berarti itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan dari mulai belajar mencanting atau membatik 2019 sampai saat ini. Pengalaman yang menyedihkan dulu deh saya ingin tahu dari Ibu Rusnaini. Gak jadi Bu, kemarin pernah. Pernah gak jadi? Pernah juga kami terbakar di sini Bu, ininya tumpah semua. Terbakar karena? Gasnya naik. Jadi mau lari jadi tumpah habis semua. Pada saat itu gimana apa yang dilakukan pada saat sudah terbakar dan tumpah? Ya kami itulah ambil air siram gitu. Sempat kaget nggak Bu dan ada rasa trauma gitu untuk mau memulai lagi? Enggak juga ya. Coba lagi. Itu pengalaman yang menyedihkan. Tapi kalau yang menyenangkannya Bu yang nggak bisa dilupakan apa? Dapat uang lah. Banyak orderan kan jadi banyak orderan ya. Banyak orderan kan jadi senang kalau udah laku dan kain kan kami senang sekali lah. Senang ya. Iya. Dari Bu Nurlis saya ingin tahu pengalamannya kalau tadi sudah dari Bu Rusnaini, dari Bu Nurlis pengalaman yang menyedihkan dari 2019 sampai dengan sekarang yang notabene sebagai ketua di Rumah Batik ini. Yang menyedihkan itu kadang kalau orderannya itu kurang bagus. Nah, itu pernah dikomplain gak sih Bu sama pelanggan? Pernah. Pertama kami guru-guru dikomplain. Dikomplain warnanya pertama sekali warnanya nggak bagus, kelabu gitu. Pudar ya? Itu pun bukan salah kami juga, karena warnanya kemarin nggak tahu. Jadi dapat dari sana warnanya nggak sama, jadi kelabu. Itulah orang komplain. Orang komplain ya.
Guru Oke. SD. Kalau dari segi pengalaman yang menyenangkan, ada nggak Ibu yang sampai sekarang tuh masih ingat, dan kalau ingat itu kayak senang banget? Senang banget itu kami bisa membuat bahan untuk desainer kami Karina. Oke. Iya. Oh, udah ada kerja sama dengan desainernya Iya. juga. Oke. Itu jadi pas kami ngerja bagus, Mhm. cocok dengan dia. Cocok Itu dengan dia kami ya. senang. Oke, itu pengalaman Menyenangkan. yang menyenangkannya yang nggak bisa dilupakan, dan mungkin juga plus dapat duitnya. Iya. Nah, kalau berbicara masalah duit dan omset yang ada, kalau 1 bulan nih selama pandemi dan sebelum pandemi, kita cerita pandeminya dulu deh. Omset yang didapatkan bersih berapa, Bu? Untuk rumah batiknya Nang Mandiri ini. Pandemi kemarin Selama pandemi ini, apalagi tahun 2022 ini, sudah kira-kira per bulan tuh berapa biasa Bu bisa menghasilkan uang? kami tak tentu juga kalau ada orderan banyak. Kemarin waktu pandemi cuma 1 juta 2 juta gitu. Begitu ya sebulan ya. Tapi kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi kemarin banyak. Lumayan lah. Iya lumayan. Bisa 2 kali lipat ya. Iya. Itu dia. Tapi itu akan putar untuk beli bahan lagi. Oke, itu diputar lagi putar, jadi modal ya. begitu ya. Baik. Dan sahabat budaya, kita juga nanti ingin tahu dari ibu-ibu yang cukup gigih dan luar biasa untuk belajar membatik ini, bagaimana sebenarnya mereka bisa langsung kerjasama dengan desainer, yang tentu setiap orang juga tidak bisa langsung semerta-merta ya, bisa bergabung dengan desainer dan cocok seperti itu. Nanti kita akan coba kulik lagi lebih dalam nanti di sesi yang ketiga. Tapi sebelum itu saya juga ingin tahu nih dari ibu-ibu semua, dukungan dari keluarga tuh gimana Bu dengan membatik ini? Saya mulai dulu dari Ibu Rusnaini, silahkan. Kalau keluarga kami oke-oke aja Bu. Oke, tidak ada kendala pembagian waktunya gitu Bu? Enggak, kami Enggak pandai bagi waktu. Pandai, luar biasa. Kalau Bu Nurlis? Kalau saya dukungannya ya diizinin karena anak kecil udah nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Pernah ikut membantu nggak para suami-suami di sini? Nggak pernah. Nggak pernah. Kasih support dan doa aja ya. Support dan doa. Oke, baik. Dan nanti kita juga akan banyak lagi berbicara di sesi selanjutnya, sahabat budaya, mengenai support dan juga kerjasama mereka dalam hal ini desainer yang ada di Kota Batam. Tetap bersama kami. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh bener-bener merasa apa ya,
ada kepuasannya gitu. Berarti Jadi kamu kayak- tetap dengar radio ya? tetap dong, tetap pasti. Oke. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Ya, sahabat budaya, kita juga ingin tahu dari ibu-ibu ini bagaimana kerjasamanya dengan desainer ya. Saya ingin ke Bu Nurlis. Bu Nurlis, bisa diceritakan awal pertama kali kok bisa sih langsung di guide sama desainer gitu? Apa yang awal mula ceritanya bisa diceritakan? Pertama saya kayak nggak pede juga karena takut kan desainer itu orang bilang orangnya cerewet juga, nggak boleh nggak bagus gitu kan. Setelah kami coba pewarnaan warna pink, dia bilang oke. Itu kami rasa senang gitu. Ya. Tapi awal mulanya ketemu dan bisa langsung kerjasama itu dari mana, Bu Nurlis? Dari ikut dikasih, memang kami disuruh ikut pesenso di hotel Marriott. Hotel Marriott ya awalnya. Jadi dikasih satu pembatik tuh satu desainer. Jadi kami pembatik Ngenang ini dapat juga, itulah dapat Ibu Karina. Jadi kami coba mungkin bisa lah, mungkin kami ternyata bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Waktu itu jenis atau motif, maksud kami motif apa yang desainer itu sukai? Motif marlin, ikan marlin. Ikan marlin. Iya, ikan marlin. Ikan marlin, dan akhirnya kerjasama lah pada saat ya, itu. motif marlin sama sampan layar. Sampan layar. Ya, sampan layar. Warnanya suka warna sop-sop gitu. Warna sop. Untuk sampan layar itu memang ide dari Ibu Nurlis sendiri atau memang dari desainernya? Desainernya, dia lihat cap kami dulu, yang mana yang bagus. Jadi dia ambil marlin sama sampan layar. Sampan layar ya. Jadi kami buat terus berapa lembar, 10 lembar. Pas dibilang cocok, ya itulah diambilnya. Kalau dia ada juga dia pesan kemarin berapa 5 lembar 3 meter kemarin. Itu sampai sekarang masih berlanjut, Bu? Masih sama desainer, masih sama desainer. Kalau dia butuh tuh disuruhnya, tapi kainnya dia kain Dolby. Oh, Dolby Cina. Dolby Cina ya, yang mahal punya dia. Berarti mungkin juga sahabat budaya yang kepengen pesan itu bisa bawa kain sendiri, boleh ya, Bu ya? Boleh. Boleh ya, kalau mau boleh. request juga sama Ibu langsung boleh ya, Bu Nurlis ya.
Berarti pada saat pemilihan itu ada nggak sih kriteria dari desainernya yang ditentukan bahwa saya mau jenisnya yang seperti ini atau motifnya jangan yang terlalu corak ya warnanya atau seperti apa? Iya, kalau desainer tuh memang dari dia. Ya. Caranya motifnya dari dia maunya segini, warnanya juga suka warna sop-sop gitu. Polanya dikasihnya segini-gini udah dikasih taunya. Kita tinggal buat ngecap aja gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pola kan ada pola umang-umang, ada pola bintang laut gitu kan, ada beberapa pola. Nah, kalau ini pola seperti umang-umang ini pada saat mau menyetak cetakannya itu susah nggak sih Bu untuk komunikasi dengan pencetaknya gitu dengan bentuknya seperti ini? Cara buatnya. Kalau cara buatnya kita lukis saja, terus kita kirim di sana. Nah, jadi kita mau berapa 20 kali 20 atau berapa gitu. Berarti memang sudah dijelaskan semuanya dari ya. Dia tinggal buat aja sana. Berarti tinggal bagaimana bagaimana request dari kita begitu dari ya. kita aja. Pernah ada gagal nggak yang dipesan dari cetakan-cetakan itu untuk motif-motifnya ini? Cuma itu kami pernah ikan marlin terlalu kecil. Terlalu kecil dibuatnya. Kecil. Tapi akhirnya nggak digunakan atau digunakan juga sebagai ornamen-ornamen di baju? Iya, digunakan. Cuma kadang nggak cocok. Nggak cocok Orang ya? mau yang agak besar dikit. Nah, kalau berbicara mengenai pola dan motifnya kan sudah nih warna. Nah, otomatis kan warna ini kita bisa lihat sini ada pink, ada orange seperti yang saya pakai, hijau dan cukup banyak di belakang saya. Bisa nggak dijelaskan dari Bu Rusna ini mungkin dari pencampuran warnanya nih? Karena kan kuning menghasilkan dengan warna apa? Dengan warna merah dengan warna apa? Bisa dijelaskan, Bu? Bisa. Kalau mau hijau gini, kadang kita kuning dicampur warna biru, jadi hijau. Kalau kita mau bikin merah maron, merah campur hitam, campur ungu dikit. Saya ke Bu Rusna nih. Bu Rusna ini boleh, kalau tadi kan itu ada beberapa warna. Kalau yang Bu Rusna itu ada warna apa di sampingnya bisa diambil, Bu? Ini warna kuning nih Bu. Oh, warna kuning ya. Iya. Kalau warna kuning ini misalnya mau menghasilkan orange gini bisa nggak? Bisa campur merah. Dicampur merah. Iya, Bu. Jadi warna-warna dasar apa saja yang harus ada nih kalau misalnya kepengen membatik? Banyak Bu, warna ada merah, ada hijau, ada kuning, ada hijau botol. Oh, itu sudah ada memang bubuknya Iya, ya. ada. Jadi Udah berbentuk ada. bubuk seperti ini ya. Iya Bu. Aromanya pun agak sedikit menyengat ya, Bu Iya ya. Bu, nggak enak baunya. Baunya agak masam ya. Iya. Berarti memang pencampurannya itu ada takarannya nggak sih dalam mencampur? Takarannya gimana itu? Pakai timbang gitu kami. Pakai timbang digital itu. Ya. Dikit-dikit tapi Bu. Berapa lagi ya, berapa itu gitu ya. Berapa gram gitu. Kadang 1 gram ini 1 gram itu warna kuning, 1 gram warna hijau gitu campur. Jadinya biru ya. Biru campur kuning jadi menghasilkan jadi hijau. Kalau hitam tetap hitam ya, nggak ada Hitam, campuran lain ya. Kalau misalnya pink Bu, sudah ada warna pink khusus. Warnanya memang. Tidak ada pencampuran warna lagi. Yang pencampuran warna apa saja yang biasa Ibu dibuat ini? Selain hijau mungkin? Hijau sama biru turkis. Biru turkis ini. Biru turkis ini dari pencampuran warna apa? Merah campur warna apa kemarin ya? Warna biru. Merah campur warna biru. Biru laut. Biru turkis. Biru turkis. Hasilkan seperti ini. Kalau hijau Tosca memang udah ada khusus. Hijau Tosca campur biru juga, kuning. Campur biru. Ya, campur kuning. Kalau warna seperti ini Bu? Coklat udah ada memang. Udah ada ya. Udah ada. Kalau requestan dari pemesan begitu atau yang ingin membeli, ada nggak warna-warna yang memang agak susah begitu didapatkan warnanya? Ada. Kuning apa kemarin? Kuning kunyit? Kuning agak kehijau-hijauan tuh. Kuning agak kehijau-hijauan.
Kuningnya berbeda ya dari yang Itu biasanya. dicampur-campur kuning campur hijau. Itu yang Ya, campur dikit sama hitam gitu. Jadi kuningnya sempat gagal nggak sih Bu dalam pencampuran warna ini? Enggak juga kami contoh dikit-dikit aja dulu celup-celup gitu. Kami coba dulu baru kami warna. Oke, berarti ada pelajaran ataupun ada ininya nggak dulu dapatkan pada saat pertama kali belajar? Pelatihannya untuk mencampur warna itu. Mencampur warna. Oke. Ada pelatihan di Udah ada Dekla pelatihannya kemarin. ya? Oke, baik. Dan kalau ada pelatihan berarti sudah sampai dengan puncak seperti saat ini sudah bisa mewarnai sampai sudah laku dan juga kerjasama dengan desainer. Ke depan ada nggak program atau mungkin cita-cita dari batik Ngenang Mandiri ini supaya bisa lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia? Iya, kami pingin maju, pingin sukses juga, pingin dikenal, biar berkembang gitu. Berkembang ya. Iya, berarti selain ini juga pernah nggak sih Bu dibawa misalnya ke keluarga, terus keluarga bawa ke wilayah mana untuk dipasarkan begitu? Pernah kami bawa ke teman-teman gitu, terus kami promosi, terus dia mau coba warna ini, dibilang nanti dia kasih tahu juga sama teman-temannya gitu. Dari mulut ke mulut gitu dari ya, mulut ke ya mulut. pemasarannya. Oke, berarti dari segi warna, pola memang sudah dikuasain semuanya. Nah, ini di detik-detik terakhir sahabat budaya kita juga ingin tahu dari kedua ibu ini yang cukup gigih begitu ya. Kalau dari Ibu Rusnaini sebagai pembatik saat ini, ada nggak beberapa bulan terakhir mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar Kelurahan Ngenang ini untuk belajar kembali membatik gitu? Pernah ngajak nggak Ibu? Pernah Bu. Gimana respon ibu-ibunya? Kayak mana? Dorang tuh nggak percaya bahwa dorang tuh bisa, jadi dorang kayaknya nggak mau gitu. Kadang ada yang mau juga Bu, kadang ada yang sibuk gitu. Jadi nggak ngikut kami gini. Dari 5 orang yang keluar saat ini atau yang tidak ikut membatik lagi, tidak ada keinginan nggak untuk balik lagi? Kayaknya nggak ada Bu. Belum lagi seperti itu ya? Belum lagi. Mungkin kalau udah banyak pesan maulah mungkin orang itu. Mau lagi ya? Iya. Baik. Bu Rusnaini, apa yang harapannya ke depan dengan rumah batik yang ada atau batik Ngenang Mandiri ini? Masih numpang ya? Iya kan masih numpang Bu. Ini gedung serbaguna. Masih numpang di gedung serbaguna. Jadi kami di sinilah dulu. Belum ada rumah batik kami. Ada harapannya silakan apa? Pengen lah ada rumah batik kami. Selain itu, apalagi harapannya kira-kira ke depan dengan adanya batik yang Ibu buat bersama dengan rekan-rekan yang ada di Ngenang ini? Maunya sukses lah Bu kami ke depannya. Mau lebih maju lagi, mau lebih terkenal lagi. Banyak yang pesan lagi lah. Banyak ya, banyak pesanan ya khususnya. Oke, saya ke Bu Nurlis, silahkan Bu Nurlis. Harapannya dan juga mungkin ada keinginan atau beberapa yang ingin disampaikan kepada pemerintah mengenai batik ini, silakan. Kami pengen kalau bisa dikasih rumah batik lah gitu. Ini kami hanya menumpang. Ya itu supaya kami bisa maju lagi kerja dengan giat gitu. Itu salah satunya ya. Tapi kalau saat ini kan memang bagaimana memajukan batik ini bukan cuma ibu-ibu saja, tetapi juga mungkin generasi muda yang ada di Ngenang ini juga upayanya dari ibu-ibu untuk melestarikan batik ini apakah juga ada mengajak kaula muda yang ada di Ngenang gitu? Iya, kami ngajak juga, tapi kadang orang sibuk terus dia nggak mau gitu. Kami ngajak terus ya. Mudah-mudahan nanti mungkin kalau udah banyak orderan mungkin ada yang mau membatik. Ada yang mau membatik ya. Tapi kalau anak-anak muda sempat nggak sih ada yang pesan-pesan gitu? Belum ada. Belum ada sama sekali. Kalau ekskul di sekolah untuk anak-anak sekolah ini pernah nggak ada tawaran dari pihak sekolah untuk mengajarkan ekskul membatik begitu di sekolah? Udah juga kemarin. Udah pernah. Udah pernah. Gimana respon anak-anak pada saat itu? Senang aja dia mewarnai batiknya, senang. Sampai sekarang masih jalan Bu? Sekarang ini kemarin karena pandemi
udah belum ada lagi. Belum ada Iya. lagi. Terakhir kapan Bu itu? Terakhir kemarin tahun sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Nah, Itu anak TK. Iya. Kalau yang misalnya SD atau SMP atau SMA? Pernah dari mahasiswa juga kemarin ada juga yang dari Batam datang ke sini terus coba gitu. Dari guru-guru sana di Batam juga ada coba juga di sini kemarin. Coba ngecap, ngewarna. Tapi sekarang tidak ada lagi atau masih berlanjut terus? Belum mungkin. Belum. Tapi belum pernah turun ke sekolah langsung mengajar ke anak-anak begitu Bu selain anak SD? Belum. Belum pernah Cuma ya? orang aja yang datang ke sini. Orang yang datang Iya. ke sini. Oke, berarti Terus cuman kami ajar gitu. kunjungan-kunjungan Iya, gitu ya. kunjungan aja. Oke, berarti kalau dari Bu Nurlis dan juga Bu Rusna ini harapannya mudah-mudahan ada rumah batiknya nanti ya Iya, Bu ya. iya, Mas. Oke, baik. Dan pendengar itu tadi serta sahabat budaya, harapan dari Bu Nurlis dan juga Bu Rusna ini bagaimana akan ada rumah batik dan batik yang diciptakan saat ini ataupun juga yang dikreasikan bersama dengan ibu-ibu yang lain bisa terus dikembangkan di Kelurahan Ngenang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami dalam obrolan budaya. Saya Amira Arif pamit dan juga terima kasih untuk narasumber kami. Semoga kita bisa berjumpa di lain